Assalamualaikum adik-adik, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama kakak Dewi Suci Puspitasari, mahasiswi program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Yang mana pada saat ini kakak sedang menjalani KKN tematik dengan tema Bangkit di Masa Pandemi tahun 2021 dari kelompok 113. Kakak sendiri sedang menjalani KKN di Desa Pulu, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Pada media pembelajaran kali ini, kakak akan mengajarkan kepada adik-adik semua tentang apa sih satuan waktu itu. Di sekitar kita diantaranya jam dan stopwatch. Pada umumnya, alat yang sering digunakan untuk mengukur waktu adalah jam. Selanjutnya adalah apa itu jam? Jam merupakan alat yang biasanya digunakan untuk mengukur waktu, seperti arloji, lonceng, dan jam dinding. Fungsi jam sendiri adalah sebagai penunjuk waktu, sebagai hiasan dinding ruangan, sebagai pengingat waktu ibadah. Perbedaan jam analog dan jam digital. Jam analog menunjukkan waktu dengan letak penanda pergerakan jarum penanda. Jam analog memiliki jarum penanda waktu jam, menit, dan detik. Selanjutnya jam digital menunjukkan waktu dengan tampilan layar digital. Waktu ditunjukkan bukan dengan jarum penunjuk, tapi dengan angka. Selanjutnya, rumus satuan waktu yang digunakan di Indonesia. Satuan waktu dalam detik. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit atau 3.600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam atau 86.000 detik. 1 minggu sama dengan 7 hari atau 168 jam atau 604.800 detik. Tahukah kamu, jika jarum panjang berwarna merah menunjukkan detik, jika jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum pendek menunjukkan angka jam? Tahukah kamu, jika jarum panjang berputar 1 kali putaran, dikatakan 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran, dikatakan dengan 1 jam. Mari perhatikan jam dinding di samping. Pukul berapa waktu yang ditunjukkan oleh jam dinding di samping? Ya, benar. Jam tersebut menunjukkan pukul jam 9 pagi, yang mana pada gambar di samping, jarum panjang pada jam dinding tersebut menunjukkan angka 9, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12. Maka, waktu yang ditunjukkan oleh jam tersebut adalah pukul 9 atau bisa kita tulis dengan angka 09.00. Apakah kalian tahu pukul berapa itu? Ya, benar. Jam dinding tersebut menunjukkan angka 7.00. Pada gambar di samping pendek, pada jam dinding tersebut menunjuk angka 7, sedangkan jarum panjang menuju angka 12. Maka, waktu yang ditunjukkan oleh jam tersebut adalah pukul 7, atau bisa kita tuliskan dengan angka 07.00. Apakah kalian tahu pukul berapa itu? Ya, benar, jam di samping pukul 9:30, yang mana pada gambar di samping jarum pendek pada jam dinding tersebut menunjuk angka 9, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 6. Maka, waktu yang ditunjukkan oleh jam tersebut adalah pukul 9:30 atau bisa kita tulis dengan angka 09.30. Yuk, mari kita kenali perbedaan dari ketiga jam tersebut. Yang pertama, waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 9 pagi, yang ditulis pukul 09.00 pagi. Sedangkan jam selanjutnya yaitu menunjukkan waktu jam di atas pukul 16 sore atau bisa kita tulis dengan 16.00 sore. Sedangkan yang terakhir, waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 9 malam atau yang bisa kita tulis dengan 19.00. Wajib diingat ya adik-adik, jika setelah pukul 12 siang hari, maka selanjutnya pada jam dinding akan menunjukkan angka 1, yang mana angka 1 ini akan berubah atau dibaca menjadi pukul 13.00 dan seterusnya.
Namun, jika telah mencapai pukul 00.00 atau pukul 24.00 malam, maka angka 1 akan berubah atau dibaca menjadi pukul 01.00 dini hari atau menjelang pagi. Begitu juga seterusnya, sampai pukul 12 siang. Selanjutnya adalah penerapan media pembelajaran jam analog. Video ini menunjukkan penerapan dan beberapa dokumentasi dari penerapan media pembelajaran untuk kelas SD. Dan ini adalah penerapan jam analog di sekolah yang telah kakak buat sebagai media pembelajaran matematika kelas 2 SD tema 8. Di sini mereka sangat berantusias dalam menerima materi matematika, khususnya dalam mengenal waktu, karena kakak menggunakan media jam analog yang mudah dan juga membuat mereka tertarik untuk memahami dan mengenal tentang waktu. Media pembelajaran jam analog juga bertujuan untuk mempermudah orang tua serta guru dalam menyampaikan materi mengenai pengenalan waktu pada anak-anak usia dini, khususnya pada anak-anak kelas 2 SD. Dan ini adalah salah satu contoh dari anak-anak yang maju untuk mengerjakan soal yang telah kakak berikan menggunakan media jam analog. Pembuatan media pembelajaran jam analog yang kakak gunakan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemui di sekitar. Contohnya styrofoam yang kakak gunakan sebagai media pembuatan jam tersebut. Yang kedua adalah mesin yang bisa kita temui di tempat toko-toko elektronik dan sekitarnya. Dan berikut adalah beberapa foto dokumentasi dari penerapan jam analog yang telah kakak gunakan di SD 1. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, dan semoga media pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.